Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Aminatul Fitri Escape MKL, dosen tetap pada Prodi Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Pembuatan video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang merupakan mata kuliah wajib prodi pada program studi keperawatan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, di mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan menggunakan metode Project Based Learning yang dilaksanakan dengan ceramah, diskusi, dan simulasi, serta demonstrasi tindakan keperawatan dasar di laboratorium. Proses pembelajaran menggunakan komunikasi dua arah. Untuk asesmen yang digunakan adalah UTS dan UAS yang dapat diakses pada LMS. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan klinis keperawatan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia. CPL yang dibebankan oleh Prodi pada mata kuliah ini adalah CPL 1 dan CPL 2. CPL ini sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi Keperawatan dan tim penjaminan mutu Fakultas Keperawatan dan juga Universitas. CPMK pada mata kuliah ini meliputi 1. Memahami konsep dan teori pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 2. Menganalisis asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan ketiga, mendemonstrasikan cara memenuhi kebutuhan dasar pada manusia. Pokok pembahasan pada mata kuliah terdiri dari 3 topik utama dengan 22 subtopik. Referensi yang digunakan mengacu kepada textbook dan juga jurnal berreputasi. Aspek penilaian pada mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipasi sebanyak 30%, hasil proyek 45%, UTS dan UAS 25%. Berikut video pembelajaran di kelas dengan topik pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Harinya baik. Alhamdulillah. Tidurnya nyenyak? Nyenyak. Ada yang kurang tidur? Tidak. Hati sudah siap ya mengikuti pembelajaran untuk pagi ini? Sudah. Oke, sebelum kita memasuki topik yang mau kita bahas ya untuk pagi ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar aktivitas ini diberkahi dan juga mempunyai manfaat untuk kita semua. Sekarang untuk berdoa, silakan diwakili ya, siapa yang memimpin doanya? Saya. Boleh, silakan untuk ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada kalinya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik. Untuk kehadiran semua hadir? Hadir. Baik, kita cek dulu ya untuk kehadiran dan kita isi dulu absensi. Bisa tunggu ya. Oke, baik, ini sudah kita isikan absensi. Oke, baik. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, kita minggu lalu juga sudah pernah pertemuan tentang personal hygiene.
yang bisa merefresh kembali ya tentang personal hygiene yang pernah kita pelajari sebelumnya. Silakan bukan namanya ya. Oke, nama saya Ismi Hamid dan saya akan mereview pembelajaran kita kemarin. Nah, personal hygiene adalah aktivitas merawat diri sendiri untuk menjaga penampilan tubuh serta kita juga bersih. Nah, ini bertujuan agar kita tetap sehat. Nah, personal hygiene itu meliputi seperti mandi, membersihkan kepala dan rambut, hidung, telinga, mata, mulut, tangan, kaki, genitalia, seperti itu. Oke, bagus ya. Artinya masih nah, yang lain ingat ya? Oke. Nah, di dalam usaha kita untuk merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari, nanti juga ya sudah kita belajar dengan pertemuan ini ya, yang topik kita bahas. Harapannya untuk minggu depan juga nanti bergiliran ya. Untuk saat ini adalah Ismi, minggu depan siapa lagi ya yang bisa tolong dipersiapkan. Oke, sebelumnya untuk pembelajaran kita yaitu pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur ya. Tadi malam jam berapa rata-rata? 11 semua. Ada yang jam 11? Jam berapa? Jam 1. Jam 1. Ya, Ismi jam 1. Terus siapa lagi? Ada yang jam 2? 12 malam. Ada yang cepat kali nggak? Jam 8 malam? Terus tidur siangnya ada atau tidak? Tidur siang. Kenapa? Karena belajar terus dari pagi sampai Sore. Oke. Tadi artinya ada yang tidur jam 12 malam. Ada yang tidur jam 11 ya, itu bervariasi. Nah, kebutuhan tidur kita sebenarnya jam berapa jam sih dalam satu hari? Ada yang tahu nggak? Sampai berapa? 7 sampai 8. Untuk seusia mahasiswa ya, usia berapa? Usia dewasa ya, itu adalah 7 sampai 8 jam. Oke. Kalau yang tadi malam tidur jam 12 cukup atau tidak kalau dia bangun pas subuh? Artinya itu sudah mengganggu kebutuhan biologis ya, akan pemenuhan kebutuhan tidur. Oke, kita sendiri harus bisa yang memotivasi diri kita agar bisa beristirahat dan tidur dengan baik. Jadi kita manajemen waktu agar kebutuhan istirahat dan tidur kita cukup ya, 7 sampai 8 jam tadi. Tapi jangan pula kelamaan pula sampai 12 jam, 14 jam. Itu kembali nanti kita kayak bayi lagi ya, tidurnya kelamaan. Pemenuhan kebutuhan dasar ya, PKDM ini, pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur ini kita bagaimana bisa membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan tidur. Nah, nanti dikasih kasus ya, nanti kita bisa selesaikan sama-sama dan berdiskusi. Nah, selanjutnya yang harus dicapai untuk semua mahasiswa ya, artinya harus mampu mengkaji nantinya ya, mengkaji terus harus mampu merumuskan masalah kesehatannya, terus mampu dalam mendiagnosa. Selanjutnya kita juga harus mampu mengintervensi. Selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi. Oke, itu tahap-tahapan yang akan nanti dipelajari dan didiskusikan bersama ya. Selanjutnya ini saya tambahkan dulu ya, nanti juga untuk kelas nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok kecil ya. Setelah itu penjelasan singkat, nanti silakan didiskusikan terus dipaparkan, kita diskusi bersama. Oke, baik, kita masuk dengan konsep istirahat dan tidur. Nah, istirahat itu apa? Tidur itu apa? Itu tidak sama ya antara istirahat dan tidur. Kalau istirahat, sekarang posisinya istirahat itu ini kalau misalnya orang duduk di sana di bawah pohon,
lagi santai, itu lagi istirahat atau lagi tidur? Istirahat. Kalau kita jalan-jalan ke Almayan, ya, terus duduk-duduk di situ, ya, sambil mendengarkan musik, itu juga istirahat. Kalau tidur, nih, kalau misalnya saya contohkan, kita lagi belajar, ya, terus di pertengahan pembelajaran, ya, tiba-tiba ngantuk berat seperti ini. Tetapi nanti dipanggil temannya, dia terbangun. Itu tidur atau tidak? Tidur. Oke, ini silakan ya. Kalau kita melihat dari slide ini, itu adalah istirahat itu tenang, rileks, ya, kondisinya tanpa tekanan emosional. Terus apa lagi? Bebas dari kebiasaan. Dan aktivitas, kan masih bisa bergerak nih, masih bisa kita berbicara, masih bisa kita melihat teman sebelahnya. Sementara kalau tidur, itu dalam kondisi tidak sadar, terus persepsinya menurun. Persepsi menurun, terus respon terhadap lingkungan juga menurun. Nanti kalau misalnya mamanya manggil, ya, dipanggil itu, padahal dia masih dalam kondisi tidur, itu pasti pendengarannya juga tidak berfungsi dengan baik saat itu, ya. Terus kita bisa melakukan, ya, kalau aktivitasnya minim ini, dia tetap minim aktivitas itu bukan berarti kita lagi aktivitas berjalan atau apa. Tapi kita tidur itu kan ada proses pergerakan, mobilisasi. Ada miring ke kiri, ada ke kanan. Dan ada juga mungkin ada yang nyusap ke bawah. Ada nggak yang tidurnya tiba-tiba sudah di lantai? Itu tidurnya. Kita. Nah, ini kebutuhan tidur, ya. Jadi tadi yang tidurnya tadi ada yang kurang, ada yang misalnya hanya 4 jam, 5 jam. Artinya kebutuhan tidurnya berada di mana? Tadi kira seperti di mana bacanya? Di sini, ya. Ada masih di sini? Enggak. Nanti kalau mahasiswa 7 sampai 9 jam, ya. 18 sampai 64 tahun. Oke. Selanjutnya ini dari bayi, ya, sampai dengan usia lansia. Ini berdasarkan kebutuhan tidur, ya, menurut National Sleep Foundation. Oke, fungsi tidur. Artinya fungsi tidur itu pastinya sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Apa saja dia bisa mengembalikan tingkat normal aktivitas sehingga seimbang, ya. Seimbang, kita pun kalau lagi belajar, kalau kita tidurnya cukup, belajarnya juga konsentrasi, fokus. Oke, sintesis protein yang memungkinkan perbaikan proses yang akan terjadi. Nah, ini juga fungsi daripada tidur. Kesejahteraan psikologis dan perbaikan mental. Apa hubungannya ini? Perbaikan psikologis. Kalau misalnya kita tidur, ya, nyenyak tidur kita, tentunya berkualitas tidur kita, untuk paginya kita bisa lebih fresh, ya, lebih segar, sehingga pikiran kita lebih jernih. Jadi kita bekerja ataupun aktivitas tentunya lebih semangat, lebih fokus dan konsentrasi. Mengendalikan emosi dan marah, meningkatkan konsentrasi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi banyak, ya, lingkungan, penyakit, terus alkohol bisa, gaya hidup juga bisa mempengaruhi, stres emosional, terus apa lagi, merokok dan obat-obatan. Ada obat-obatan biasanya mengganggu seperti kalau misalnya orang dengan hipertensi, ya, orang dengan gagal ginjal itu kan ada obat diuretiknya. Nah, jadi kalau misalnya mengkonsumsi obat itu tidak sesuai waktunya, dikonsumsi pada sore hari, nanti malam itu akan terus, ya, ke kamar mandi sehingga mengganggu aktivitas tidur. Oke, selanjutnya gangguan tidur. Ada insomnia. Insomnia, ada yang tahu? Sulit tidur. Artinya penyebabnya itu bisa banyak, ya. Apakah karena begadang mengerjakan tugas? Bisa jadi, ya, dan lainnya.
Enuresis. Oke, siapa yang bisa? Enuresis apa maksudnya di sini? Pernah mendengar enuresis? Apa itu enuresis? Ada yang bisa menjawab enuresis apa? Ya, silakan Dep. Gangguan bawah air kecil mungkin kalau bisa di malam hari mungkin seperti mengompol. Mengumpul pada malam hari. Ya. Itu biasanya juga sering terjadi pada lansia. Ini bisa mengganggu. Oke deh, bagus ya. Terus aku mau di saat tidur. Ada yang pernah mengalami? Enggak. Ya itu biasanya istilah aku itu adalah henti nafas atau dia mendengkur. Mendengkur itu akibat daripada mungkin posisi tidur yang salah. Oke, ada hipersomnia. Yang tadi kita kurang tidur, yang ini berlebih tidurnya. Tidur anak bayi, mestinya tidurnya adalah 9 jam, ini jadi 12 jam. Narkolepsi dan juga kurang tidur. Nah, selanjutnya untuk asuhan keperawatan dan gangguan pola tidur, nanti ada pengkajian itu identitas diri klien ya. Bagaimana riwayat kesehatannya sekarang, riwayat kesehatan sebelumnya nanti kita akan kaji berdasarkan kasus yang akan diberikan. Ya, Ibu berikan tadi sudah ya ke Sipen sudah bagikan kelompok kecil, silakan ambil posisi untuk ini ya membagi dalam kelompok. Saya akan berikan kasus terkait dengan gangguan tidur pada pasien ya. Nanti silakan dikerjakan, kita tayangkan dulu. Oke, ini juga sudah dikirimkan ya untuk kasus. Nah, kasus pada kebutuhan istirahat dan tidur. Ya, ini ada kasus pasien dengan identitas. Ya, silakan dibaca dan juga yang sudah dibagikan. Untuk kelompok nanti ya mulai dari pengkajian ya silakan dianalisa data apa yang ditemukan, data objektif dan subjektifnya. Seterusnya ya buat rumusan masalah. Setelah itu diagnosa keperawatan ditegakkan. Selanjutnya adalah intervensi. Jadi dibuatkan intervensinya apa saja perencanaan untuk pasien ya berdasarkan apa yang diperlukan. Baru selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi. Silakan untuk masing-masing kelompok membagi tugas. Ada sebagai ketua, ada sekretaris. Silakan didiskusikan membentuk kelompok-kelompok kecil. Oke, silakan dibagi. Baik, sudah selesai untuk penugasan? Sudah, Bu. Oke, mari untuk kelompok siapa yang bersedia duluan untuk mempersampaikan hasilnya? Kelompok satu. Silakan kelompok satu. Atas nama siapa yang presentasi di depan? Saya Bina, silakan Bina. Yang lain diperhatikan nanti untuk diskusi ya. Boleh dilakukan kelompok yang lain bertanya ke kelompok satu. Baik, izin teman-teman semuanya, di sini saya menyampaikan hasil diskusi kita pada pagi hari ini, baik berdasarkan hasil diskusi kami terkait kasus pada Nyonya S usia 55 tahun dengan diagnosa medis DM tipe 2 dan hipertensi. Di sini kami ada mengelompokkan menjadi 2 data, yaitu data subjektif dan data objektif. Lalu untuk data subjektifnya, di sini pasien mengatakan saya tidak bisa tidur nyenyak di sini, lampu terlalu terang dan orang-orang ribut, saya merasa pusing dan lemas karena kurang tidur, saya tidak
objektifnya, mata terlihat sempit dan ada lingkaran hitam di bawah mata. Lalu tanda-tanda vital dalam mata normal. Lalu yang selanjutnya ada hasil pengkajian pola tidurnya. Pola tidur pasien itu tidur hanya 3-4 jam per malam dan kualitas tidurnya itu tidak berkualitas. Lalu terakhir untuk data objektifnya adalah pasien tampak mengeluh berulang dan tampak mengeluh lemas. Untuk diagnosa keperawatan berdasarkan diskusi kami, diagnosa keperawatan yang kami angkat yaitu adanya gangguan pola tidur. Nah, untuk intervensinya yang pertama, intervensi yang bisa dilakukan yang pertama adalah dengan memberikan dukungan tidur. Dan dukungan tidur ini dengan mengidentifikasi pola aktivitas tidur, terus juga bisa mengidentifikasi faktor yang mengganggu tidurnya. Lalu selanjutnya identifikasi obat tidur yang sudah dikonsumsi oleh pasien. Lalu dengan menetapkan jadwal tidur yang pasien. Lalu untuk intervensi yang kedua dengan mengajarkan teknik relaksasi. Nah, untuk teknik relaksasi ini dengan memfasilitasi menghilangkan stres. Lalu yang selanjutnya menetapkan jadwal tidur ini. Baik, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih. Di sini yang pastinya dari hasil diskusi kami itu terkait diagnosa yang sama, yaitu gangguan pola tidur. Terkait intervensinya kami ada yang menambahkan nih, yaitu terkait bisa dilakukan ini edukasi istirahat. Jadi kita bisa sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat. Terus kita bisa jelaskan pentingnya nih melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Terus juga bisa ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat, misalnya kayak kelelahan atau dia mungkin sesak nafas saat istirahat. Terus ajarkan juga cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan. Jadi itu saja dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, masih ada yang mau ditanyakan kelompoknya? Ada, Bu. Oke, baik. Ya, kedua kelompok ya sudah berdiskusi terkait dengan gangguan istirahat dan tidur ya, supaya juga menemukan diagnosa dan intervensi juga. Nah, mungkin saya menambahkan saja ya, sebenarnya kalau dalam pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur itu juga kita bisa mengkaji secara mendalam, nanti bisa meningkatkan semua pertanyaan dan juga checklist ya. Jadi untuk melihat berapa jam tidurnya, apakah tidur berkualitas, kita bisa pakai checklist waktu tidur. Jadi diberikan catatan oleh keluarga pasien, nanti dia yang mencatat, misalnya pasien lansia. Jadi keluarga disuruh mencatatkan waktu tidurnya mulai jam berapa, bangun jam berapa. Ada nggak? Misalnya terbangun di malam hari, itu dicatat selama 1 minggu ya. Jadi buatkan seperti checklistnya. Nah, nanti baru bisa dianalisa ini gangguan tidurnya itu saat apa? Jangan-jangan dia saat malam hari, ada jam-jam tertentu yaitu kalau lansia itu biasanya kan dia terganggu tidurnya bisa jadi dia setelah sholat tahajud ya, biasanya lansia kan suka sholat tahajud malam. Masalah sholat kalau sudah cuci muka, sudah segar lagi, jadi untuk memulai tidur itu sulit. Nah, itu yang harus kita perdalam juga nantinya ya saat kita mengkaji pada pasien. Oke, untuk proses diskusi ya untuk saudaranya yang topik gangguan tidur yang kita lakukan sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan ya, apa yang pelajari kali ini? Siapa? Maria? Oh, Maria mau, silakan. Baik, izin Ibu, saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, di mana istirahat ini berbeda dengan tidur karena istirahat ini tenang dan masih bisa melakukan aktivitas, sedangkan tidur ini dalam keadaan tidak sadar, di mana persepsinya menurun dan juga minim
melakukan aktivitas fisik. Nah, kebutuhan tidur pada di usia dewasa itu 7 sampai 9 jam per hari, serta faktor dari penyebab tidur ini adalah bisa dari lingkungan, penyakit yang dialami, lalu dari obat-obatan, stres emosional, alkohol, dan diet. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ya kita sebelum menutup ya kegiatan perkuliahan, Ibu punya apa ya, satu pesan. Ini sebenarnya pesan ya. Jadi jika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat atau tidur, bukan berhenti. Artinya begitu pentingnya untuk melakukan istirahat dan tidur, menjaga kesehatan tubuh. Oke, jadi silakan untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi. Silakan nanti baca juga ya, lihat teratur dan boleh dari jurnal atau lainnya ya, untuk pemutaran minggu depan. Nah, untuk yang topik kali ini silakan nanti buka untuk evaluasi, itu sudah kirimkan link drive-nya, silakan diisi, ditunggu sampai jam 6 sore ya. Paling lama dikirimkan jawabannya melewati link yang sudah diberikan sama Sipen. Oke, untuk pembelajaran cukup sekian ya. Ibu Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.